balik lagi ke channel aku, Elsa Vinieka Nurjana. Di sini aku akan bahas video tentang pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan, kira-kira sinar matahari itu dibutuhin gak sih dalam proses pertumbuhan kecambah? Terus, ada nggak konsep fisika, kimia, dan biologi yang terkandung di dalamnya? Nah, biar nggak penasaran, mari kita simak video ini. Untuk alat dan bahan, pertama sediakan wadah, lalu ada biji kacang hijau, kapas, air, dan juga sendok. Pertama, letakkan kapas tadi ke dalam wadah yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya, ambil biji kacang hijau, lalu letakkan masing-masing ke wadah. Di sini, saya meletakkan di wadah pertama dan kedua itu sebanyak 10 biji kacang hijau. Dan tambahkan 3 sendok air ke dalam wadah yang sudah berisi biji kacang hijau tersebut. Atur masing-masing posisi biji kacang hijau sehingga memiliki jarak antara satu sama lain. Nah, jika sudah, satu wadah kita letakkan di luar ruangan yang tentunya mendapatkan sinar matahari dan satunya lagi di dalam ruangan yang tidak ada sinar matahari. Lalu kita amati pertumbuhan biji kacang hijau tersebut. Ini di hari pertama, yang berada di posisi terang itu di sebelah kiri dan gelap itu di sebelah kanan, bisa dilihat di layar. Lalu di hari kedua di posisi terang itu sudah mulai ada perubahan bentuk, sedangkan di posisi yang gelap itu belum ada perubahan. Di hari ketiga yang di posisi terang itu sudah 7 dari 10 yang mulai tumbuh, sedangkan di posisi gelap itu baru 5 dari 10 yang baru akan tumbuh. Di hari keempat yang di posisi terang mulai ada pertumbuhan ke atas, sedangkan yang di posisi gelap masih muncul tunas. Nah, di hari kelima ini mulai ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Di terang itu sudah pertumbuhan ke atas dan juga menghasilkan daun berwarna hijau, sedangkan di gelap itu sudah mulai tumbuh juga dan daunnya berwarna kuning. Dari segi ukuran tentunya yang di tempat terang sejauh ini lebih unggul daripada tempat gelap. Di hari ke-6 yang di tempat terang itu mulai tumbuh subur dengan daun berwarna hijau, sedangkan di tempat gelap juga tumbuh subur tetapi daunnya berwarna kuning. Dan dalam bentuk ukuran juga tempat gelap itu lebih kecil ketimbang tempat terang. Setelah 1 minggu dilakukan pengamatan dan di posisi terang itu tetap menunjukkan tumbuh tinggi, gemuk, juga daun berwarna hijau. Sedangkan di posisi gelap itu tinggi tetapi agak kecil, daunnya juga berwarna kuning dan kurus. Nah, teman-teman sudah jelas ya dari gambar ternyata yang di posisi terkena sinar matahari itu akan menghasilkan tumbuhan yang sehat. Lalu apa sih konsep fisika yang terkandung di dalamnya? Jadi konsep fisika yang terkait dengan pertumbuhan kecambah adalah fototropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang merespons cahaya. Kecambah yang terpapar sinar matahari akan merespon cahaya dengan gerakan memutar menuju arah cahaya. Sedangkan kecambah yang tumbuh di dalam ruangan tanpa sinar matahari akan tumbuh lurus tanpa gerakan memutar. Nah, kalau di fisika ada fototropisme, di kimia beda lagi nih. Di konsep kimia yang terkait dengan pertumbuhan kecambah adalah fotosintesis, yaitu proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia dalam pertumbuhan. Lalu kecambah yang terpapar sinar matahari akan dapat melakukan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kecambah yang tumbuh di dalam ruangan tanpa sinar matahari tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik dan memerlukan sumber energi alternatif seperti cahaya,
buatan atau nutrisi dari tanah. Nah teman-teman, kalau tadi konsep fisika dan kimia, sekarang kita ke konsep biologi. Konsep biologi yang terkait dengan pertumbuhan kecambah adalah morfologi tumbuhan, yaitu studi tentang struktur, bentuk, dan fungsi tumbuhan. Kecambah yang terpapar sinar matahari akan memiliki struktur dan bentuk yang berbeda dengan kecambah yang tumbuh di dalam ruangan tanpa sinar matahari. Kecambah yang terpapar sinar matahari tentu akan memiliki daun yang lebih hijau dan lebih luas untuk menangkap energi cahaya. Sedangkan kecambah yang tumbuh di dalam ruangan tanpa sinar matahari akan memiliki daun yang lebih kecil dan pucat. Nah, jadi secara keseluruhan pertumbuhan kecambah yang terpapar sinar matahari dan kecambah yang tumbuh di dalam ruangan tanpa sinar matahari melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor fisika, kimia, juga biologi. Nah, itu dia tadi video tentang pengaruh sinar matahari terhadap proses pertumbuhan kecambah, juga konsep fisika, kimia, dan biologi yang terkandung di dalamnya. Thank you for watching, bye-bye!